Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralima dengan NIM 64210602 dari kelas 646C03. Di sini saya akan membuat uji validitas, uji reliabilitas, dan uji persamaan regresi linier berganda. Untuk memenuhi proyek UTS, mata kuliah metode kuantitatif dan dosen pengampu adalah Bapak Suryanto Sosrowidigdo, SEMM. Dalam uji data kali ini, saya menggunakan contoh skripsi salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Dalam uji data kali ini, terdapat dua variabel X dan satu variabel Y. X1 adalah disiplin kerja, X2 adalah lingkungan kerja, dan Y adalah kinerja karyawan. Di sini saya akan memulai untuk menguji validitas dari data yang sudah saya input, dan data ini saya ambil dari kuesioner. Untuk uji validitas, kita klik Analyze, Correlate, serta Bivariate. Kita masukkan variabel X1. Lalu checklist person to tailor serta play significant correlation. Lalu klik OK. Dan ini hasil dari uji validitas. Yang pertama, sebuah data dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Total X1 adalah 0,795 sampai dengan 0,655. Artinya data ini valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Lanjut, menentukan variabel yang kedua. Analyze, correlate, serta bivariate. Kita masukkan variabel X2 sampai dengan total. Jangan lupa checklist person serta play significant correlation, lalu klik OK. Dan ini total hasil dari variabel X2. Total X2 yaitu 0,749 sampai dengan 0,785. Variabel ini dikatakan valid atau data ini dikatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Untuk uji validitas yang ketiga atau Y, yaitu klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kita masukkan variabel Y sampai total. Jangan lupa checklist person to tailor serta play significant correlation. Lalu klik OK. Nah, ini hasil dari validitas Y atau variabel Y. Total Y adalah 0,682 sampai dengan 0,871. Y adalah 0,682 sampai dengan 0,871 dengan yang artinya data ini valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Setelah uji validitas, di sini saya akan uji reliabilitas masih menggunakan data yang sama. Kita klik Analyze, Scale,
Lalu reliability analysis. Di sini sama, kita masukkan semua variabel kecuali total. Pertama kita masukkan X1. Untuk modelnya kita pilih alpha, lalu ketik statistik, kita checklist item, scale, scale if item deleted, serta correlation. Lalu klik continue, klik OK. Berikut adalah data untuk uji reliabilitas untuk variabel yang pertama. Sebuah data dikatakan variabel apabila Cronbase alpha melebihi dari 0,06. Di sini Cronbase alpha-nya adalah 0,823 yang artinya data ini reliable. Lanjut mencari uji reliabilitas variabel X2, yaitu analyze, scale, reliability analyze, lalu kita masukkan variabel X2, itu X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, dan X2.6. Modelnya yaitu alpha, lanjut statistik, item, scale, if item deleted, serta correlation. Lalu klik continue, lalu klik OK. Berikut adalah data uji reliabilitas untuk variabel yang kedua atau X2. Sebuah data dikatakan variabel apabila Cronbase alpha melebihi dari 0,06. Di sini Cronbase alpha yaitu 0,867, yang artinya data ini reliable. Selanjutnya kita uji reliabilitas variabel Y, yaitu sama analyze, scale, reliability analysis. Masukkan variabel Y kecuali total. Modelnya alpha, lalu statistik, checklist item, scale if item deleted, correlation, lalu continue, lalu klik OK. Dan ini hasil dari data uji reliabilitas variabel Y. Sebuah data dikatakan reliable apabila Cronbase alpha melebihi dari 0,06. Nah, di sini Cronbase alpha-nya yaitu 0,823, yang artinya data ini reliable. Selanjutnya kita akan rename uji persamaan regresi linear berganda. Di sini saya sudah memasukkan input data dari total masing-masing variabel. Dan di sini ada data view serta variabel view. Untuk uji persamaan regresi linear berganda, kita pilih Analyze, Regression, Linear, Dividend kita masuk total Y,
Dan independen kita masukkan variabel X1 dan X2. Lalu statistik, itu estimatis, model fit, serta collinearity diagnosis. Lalu klik continue, lalu float, yaitu min Y, spreadsheet, dan min X yaitu ini. Lalu centang normal probability float. Lalu continue, lalu save. Ini understanding it, serta student design. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Berikut adalah hasil dari regresi linear pada ganda untuk data kali ini, yaitu pada ANOVA. Kita lihat, jadi nilai frekuensinya yaitu 64,853 dan nilai koefisien determinasi atau signya yaitu 0,00. Serta konstanta sebesar 4,827% memiliki pengertian bahwasannya jika variabel disiplin kerja X1 dan variabel lingkungan kerja X2 nilainya adalah 0. Maka kinerja karyawannya memiliki persentase sebesar 4,827%. Koefisien regresi disiplin kerja X1 yaitu sama dengan 0,497. Artinya bahwa apabila disiplin kerja naik 1, maka akan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,497. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara variabel disiplin kerja X1 dengan kinerja karyawan Y, di mana semakin naik variabel disiplin kerja X1 maka akan semakin meningkat kinerja karyawan atau Y. Koefisien regresi lingkungan kerja X2 yaitu 0,110, artinya bahwa apabila lingkungan kerja naik 1 maka akan meningkatkan kinerja karyawan 0,110% atau 0,110%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara variabel lingkungan kerja X2 dengan tingkat kinerja karyawan atau Y, di mana semakin variabel lingkungan kerja X2, maka semakin meningkat kinerja karyawan atau Y. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.